Baik, apakah semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Belum menyalakan kamera, silakan bisa dinyalakan ya anak-anak. Baik, sebelumnya Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi SPLDV. Sebelumnya Ibu share screen terlebih dahulu. Sebelum Ibu share screen, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Yang pertama ada Dita, apakah hadir? Hadir, Ibu. Astika, Hadir, Ibu. Dea. Hadir, Ibu. Baik, hadir semua ya ini. Kita lanjut ke pembelajaran. Sebentar. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel gitu. Kita lihat terlebih dahulu apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pemantik, terus kita akan CP dan TP juga, kita ke materi, ice breaking, kuis, dan kesimpulan sekaligus refleksi. Baik, kita ke yang pertama terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah terlihat ini PPT saya? Terlihat, Ibu. Sudah terlihat, Ibu. Terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, coba amati terlebih dahulu video tersebut. Suatu hari, Randy membeli 2 kg apel dan 3 kg anggur seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga 235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar 50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, mungkin video tersebut agak sulit untuk dipahami. Di sini Ibu sudah merangkumkan dari video tersebut, yaitu Randy membeli 2 kilo apel dan juga 3 kilo anggur seharga 170.000. Dinda membeli 3 kilo apel dan 4 kilo anggur seharga 235.000. Sedangkan dalam perjalanan pulang, Randy dan Dinda itu bertemu Bagas. Dan Bagas bertanya, apakah dengan 50.000 dia bisa membeli 1 kilo apel dan juga 1 kilo anggur. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan SPLDV gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran. Di akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah. Dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu mengidentifikasi variabel dan menyusun model SPLDV dari permasalahan kontekstual melalui penyajian soal cerita dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi melalui kegiatan latihan dengan tepat pada materi SPLDV. Peserta didik mampu menjelaskan hasil penyelesaian SPLDV dengan konteks kehidupan sehari-hari melalui kegiatan latihan menggunakan model CTL dengan secara runtut dan benar pada materi SPLDV. Baik, kita langsung saja ke materinya ya anak-anak. Nah, pada materi SPLDV ini, untuk
Secara garis besarnya seperti ini yang akan kita bahas, yaitu ada definisi, bentuk umum, metode penyelesaian. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya fokus ke substitusi gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke definisi. Boleh salah satu membacakan, Mbak Dita? Baik, Ibu. SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. Misalnya X dan Y yang digunakan untuk menentukan nilai kedua variabel tersebut. Tujuan dari SPLDV adalah menentukan nilai X dan Y yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Baik, terima kasih kepada Mbak Dita yang sudah membacakan. Nah, benar sekali. Jadi SPLDV itu adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear, seperti juga namanya dua gitu ya, dua variabel. Nah, misalkan itu ada X dan Y yang digunakan untuk menentukan nilai kedua variabel tersebut. Kita lanjut ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya di sini yaitu ada AX plus BY sama dengan C, DX plus EY sama dengan F. Di sini diketahui bahwa X, Y itu merupakan variabel atau variabel itu adalah nilai yang belum diketahui atau yang nantinya akan kita cari nilainya itu berapa. Yang kedua ada A, B, D, E. Perhatikan ya anak-anak untuk bentuk umumnya. Nah, A, B, D, E itu merupakan koefisien, yang mana koefisien ini bilangan yang mengalihkan variabel. Jadi koefisien ini nempel kepada variabel. Dan C, F itu merupakan konstanta atau bilangan tetap gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ada, Ibu. Baik, kita lanjut ya kalau belum ada yang mau ditanyakan. Nah, kita lanjut masuk ke metode penyelesaian SPLDV. Di metode penyelesaian SPLDV itu ada tiga, ada substitusi, eliminasi, grafik. Sebenarnya juga masih ada gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas metode substitusi saja gitu. Oke. Nah, kita masuk ke metode substitusi. Boleh salah satu untuk membacakan apa itu metode substitusi? Kepada Mbak Aura, boleh? Metode substitusi adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu variabel dengan bentuk variabel lain dari salah satu persamaan. Baik, terima kasih Mbak Aura yang telah membacakan. Nah, langkah-langkahnya gimana sih untuk menentukan metode substitusi itu? Yang pertama, nyatakan salah satu variabel dari salah satu persamaan, substitusikan yang tadi sudah diketahui ke persamaan lainnya, terus tentukan nilai variabel yang diperoleh gitu. Agar lebih memahami, kita langsung saja ke pembahasan contoh soalnya. Nah, tadi kan ada video mengenai Randy, Dinda, Bagas yang membeli anggur. Nah, ini kita coba selesaikan dengan metode substitusi gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah uang 50.000 bisa untuk membeli 1 kilo apel dan 1 kilo anggur, maka kita perlu mencari terlebih dahulu berapa sih harganya 1 kilo apel dan 1 kilo anggur. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa Randy membeli 2 kilo apel dan 3 kilo anggur itu seharga 170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kilo apel dan 4 kilo anggur seharga 235.000. Agar lebih mempermudah, bisa kita misalkan dengan X itu merupakan 1 kilo apel dan Y itu 1 kilo anggur. Dari sini dapat ditulis bahwa untuk apel diganti dengan X dan untuk anggur diganti dengan Y gitu. Kita langsung saja tulis menjadi 2X plus 3Y sama dengan 170.000. Untuk yang Dinda, 3X plus 4Y sama dengan 235.000. Sampai sini ada yang kebingungan? Belum ada, Ibu. Baik, Ibu lanjut selesaikan ya. Nah, ketika kita sudah memisalkan seperti tadi, maka kita carilah salah satu nilai variabelnya. Mohon maaf ini salah. Nah, Randy
Kita memisalkan ambil yang milik Randy, 2x plus 3y sama dengan 170.000. Di sini kita pindahkan ruas untuk 3y menjadi 2x sama dengan 170.000 min 3y, pindah ruas. Sehingga 2 juga kita akan pindah menjadi X sama dengan 170.000 min 3Y per 2. Perpindahan ini ketika kali, maka di ruas selanjutnya menjadi bagi. Atau lebih mudahnya itu kedua ruas dibagi dengan 2 gitu ya. Selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan nilai X, atau X sama dengan gitu, kita bisa substitusikan ke persamaan Dinda. Dinda tadi 3X plus 4Y sama dengan 235.000. 3 dikali X-nya kita ganti dengan yang ini. Langsung saja kita ganti, plus 4Y sama dengan 235. Nah, ini semua ruas dikali dengan 2 gitu. Sehingga menghasilkan 510 dikurangi 9Y plus 8Y sama dengan 470. Kita jumlahkan dengan yang sama-sama Y sehingga menjadi 510 dikurangi Y sama dengan 470.000. Y sama dengan 40.000. Dengan memindahkan 470 dikurangi 510 nanti dikalikan dengan min 1 seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita ketika sudah mengetahui Y sama dengan 40.000, maka substitusikan ke persamaan yang X sama dengan tadi atau ke yang Randy tadi. Sehingga menghasilkan X sama dengan 170 min 3 dikali 40.000 per 2 gitu. Kita hitung menghasilkan 50.000 per 2 sama X sama dengan 25.000. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y ini apakah ada yang kebingungan? Tidak ada, Ibu. Baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui harga 1 kilo apel dan 1 kilo anggur, maka kita jumlahkan 1 kilo apel itu 40.000, 1 kilo anggur itu 1 kilo apel itu 25.000, 1 kilo anggur itu 40.000, maka menghasilkan 65.000 untuk membeli 1 kilo apel dan 1 kilo anggur. Jadi tadi uang yang dimiliki Andi berapa? Apakah masih ingat? Uang yang dimiliki Andi. Uang yang dimiliki Andi itu 50.000. 50.000, Bu. Baik. Nah, tadi kan Andi memiliki uang 50.000. Nah, ketika harganya itu 65.000, sehingga Andi belum cukup untuk membeli 1 kilo apel dan 1 kilo anggur gitu ya. Andi masih kurang uang sebesar 15.000 gitu. Dari contoh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, kan kita tadi sudah masuk ke materi, agar pikiran kalian lebih fresh, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ada yang bisa menebak ini apa? Salah satu boleh? Mbak Cakar Desina? kucing. Cakar kucing. Oh iya, bareng-bareng nggak apa-apa. Ayo, silakan. Cakar Cakar kucing, Bu. Baik, kita cek ya. Apakah benar? Benar. Kita lanjut yang kedua. Ada yang tahu ini artinya apa? Rumah sakit. Rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini untuk jawabannya. Yeay. Baik, karena kita tadi sudah materi, sudah merefresh pikiran dengan ice breaking, saatnya kita kuis gitu ya. Baik, Bu. Silakan siapkan device kalian masing-masing. Scan ini kalau tidak bisa scan, kalian bisa dengan mencari di Google Kahoot gitu untuk pin gamenya ini. Sebentar Ibu buka. Baik, Bu. Bentar ya anak-anak. Sudah.
Apakah sudah join semua? Saya sudah, Ibu. Sebentar, Bu, terkendala sinyal. Ini baru ada Aura, Gasina. Baik, Ibu. Ini sudah semua? Sebentar, Ibu. Mbak Lanjar terkendala sinyal. Baik, Ibu tunggu. Ini sudah semua ya, Ibu mulai ya. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Silakan bisa dipilih. Ayo, baru 4, 5, 6. Benar semua. Siapa ini yang paling tertinggi? Masih di Gasina. Selamat, Mbak Gasina. Ayo, kita lanjut. Soal kedua. Pilih. Baru 4, 6. Siapa ini yang salah? Kita lanjut ya. Baik, Ibu. Gasina masih di posisi teratas dan Aura di bawahnya. Selamat, Mbak Gasina. Kita lanjut. Soal ketiga. Baru 2. Nah, udah semua ini. Ini Aura naik ke posisi pertama. Mbak Kasina terkalahkan untuk di posisi atasnya. Kita lanjut, masih ada beberapa soal. Nah, ini menggunakan metode substitusi yang tadi ya. Hingga ini untuk X-nya disubstitusikan. Nah, siapa ini yang salah? Nah, ini untuk X-nya tinggal disubstitusikan ke persamaan. Kita lihat dulu. Ini Aura masih di posisi teratas. Kita lanjut. Soal terakhir. Baru 1, 2, 3. Kurang 2 lagi. Yeay. Siapa ini yang juara ketiga? Dita. Juara kedua, Gasina. Dan juara keempat, siapa ini? Aura. Selamat, Aura, Gasina, dan saya. Nah, di sini juga ada Dea dan Tata. Selanjutnya, bagi yang belum bisa di podium, jangan berkecil hati. Ini kita sama-sama belajar gitu ya. Lebih ditekunkan untuk belajarnya gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita kembali lagi ke materi tadi. Sebentar anak-anak. Ibu share screen lagi PPT tadi. Nah, kita mana ini? Apakah terlihat PPT Ibu? Sudah terlihat, Ibu. Nah, kita sudah melaksanakan kuis. Yang selanjutnya yaitu ada menyimpulkan dan juga merefleksi. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel. SPLDV ini dapat diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi, grafik, dan juga ada gabungan gitu. SPLDV ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Metode substitusi adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu variabel dengan bentuk variabel lain seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Ibu. Baik, jika belum ada, boleh nanti beberapa siswa menyatakan dari refleksi yang ada di sini. Untuk yang pertama, seberapa paham kamu terhadap materi SPLDV hari ini?
Bisakah menyatakan apa yang telah dipelajari hari ini? Boleh Mbak Lanjar untuk menjawab. Hari ini kita telah belajar mengenai SPLDV dengan penyelesaiannya yaitu substitusi Ibu. Baik, benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar apa itu SPLDV dan juga metode substitusi. Nah, untuk soal yang kedua, kesulitan apa yang kamu temui saat mempelajari SPLDV? Silakan Mbak Dita bisa menjawab. Untuk kesulitannya ketika menemukan angka yang besar, Ibu. Baik, mungkin untuk kesulitan itu bisa kita tanggulangi dengan cara kita belajar lebih terus-menerus gitu. Jadi kan hari ini kita hanya belajar di Zoom meeting ini saja, untuk minggu depan bisa ditanyakan lagi ke Ibu secara langsung gitu. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran SPLDV hari ini? Bisa minta tolong Mbak Astika untuk menjawab. Bentar. Ibu, mohon maaf tadi sinyalnya nge-lag. Pertanyaannya apa, Ibu? Baik, mungkin bisa yang lain. Siapa? Aura, ada tidak? Ada, Ibu. Perasaan setelah mengikuti pembelajaran ini gimana? Perasaannya senang, Bu. Soalnya jadi tahu bagaimana cara menentukan SPLDV seperti itu, Bu. Baik, semoga di pembelajaran matematika lainnya juga seperti itu ya. Nah, untuk bekal kalian agar lebih memahami SPLDV, kalian bisa mengerjakan tugas pada halaman 15 soal nomor 1 sampai dengan 10. Dikumpulkan minggu depan di meja Ibu gitu ya. Apakah paham? Paham Ibu. Sudah paham, Ibu. Baik, tibalah kita di akhir pembelajaran. Di sini Ibu ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan jangan takut mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kalian lakukan hari ini akan membawa kalian lebih dekat pada impian di masa depan. Gitu. Jadi anak-anak semua jangan capek untuk belajar, jangan malu-malu untuk bertanya, dan jangan takut untuk mencoba pengalaman baru. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai di masa depan gitu. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Semangat terus.